Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lamfandera dengan nomor induk mahasiswa 061930322834 dari kelas 2E Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan job 1 sampai job 4 dari mata kuliah Elektronik Praktis 1. Baiklah, job pertama yaitu rangkaian kontrol sistem alarm. Rangkaian ini adalah rangkaian elektronika yang bersifat pemberitahuan pada waktu dan indikator yang telah kita tentukan. Indikator yang digunakan pada rangkaian ini dapat berupa buzzer ataupun LED. Nah, pada percobaan kita kali ini yang kita gunakan adalah LED. Baiklah, kita lanjutkan ke komponen yang digunakan. Di sini kita gunakan sumber tegangan berupa arus AC 220 volt dengan frekuensi 1 Hz. Lalu transformator CT, dioda bridge, voltage regulator, kapasitor elektrolit, resistor, lalu variabel resistor, di mana yang kita gunakan di sini rheostat, LDR, lalu IC operational amplifier atau op-amp, lalu LED sebagai indikator, transistor NPN, lalu ada SPDT relay, dan IC 555 sebagai pemberi waktu hingga kapan indikator akan berfungsi. Selanjutnya kita lihat rangkaiannya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, sumber tegangan menggunakan sumber tegangan AC 220 volt yang akan terhubung ke transformator, di mana transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan. Lalu masuk ke dioda bridge yang akan merubah arus AC menjadi arus DC. Dari dioda bridge masuk ke kapasitor dan voltage regulator, di mana kapasitor di sini akan menyimpan tegangan, dan voltage regulator atau voltage regulator ini jika kita artikan yaitu pengatur tegangan, di mana ini merupakan salah satu rangkaian yang sering dipakai dalam peralatan elektronika yang fungsinya adalah untuk mempertahankan atau memastikan tegangan pada level tertentu secara otomatis. Artinya, tegangan output keluaran dari DC pada voltage regulator tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan input atau masukan. Beban pada output dan juga suhu tidak mempengaruhi. Tegangan stabil yang bebas dari segala gangguan seperti gangguan noise, gangguan fluktuasi naik turun sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan rangkaian elektronika. Oleh karena itu, rangkaian ini digunakan voltage regulator untuk menstabilkan tegangan. Lalu dari voltage regulator terhubung juga ke kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan tegangan, dan juga terhubung ke resistor yang nantinya terhubung ke variabel resistor, di mana yang seperti saya jelaskan tadi, variabel resistor yang kita gunakan di sini adalah rheostat, salah satu jenis variabel resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang sangat tinggi. Lalu dari resistor terhubung juga ke input negatif op-amp atau operational amplifier, yaitu salah satu IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan penguatan yang lebih tinggi pada rentang frekuensi yang sangat luas. Input op-amp di sini digunakan dua jenis masukan, yaitu inverting dan non-inverting. Lalu pada input negatif dari op-amp di sini terhubung ke LDR, yaitu jenis resistor yang nilai resistansinya itu sesuai atau tergantung dengan keadaan cahaya atau intensitas cahaya, di mana hambatan akan menurun jika kondisinya terang dan hambatan akan menjadi tinggi jika keadaannya gelap. Lalu output dari op-amp di sini terhubung kepada pin 2 IC 555 yang berfungsi sebagai pemutar waktu atau delay timer rangkaian flip-flop dan osilator. Lalu variabel resistor juga terhubung ke pin 6 dan 7 yang nantinya akan terhubung ke kapasitor yang berfungsi menyimpan tegangan. Lalu pin 8 terhubung ke SPDT relay
di mana SPDT relay ini dapat menghubungkan atau memutuskan satu sambungan arus listrik pada dua arah sambungan. Lalu pin 3 dari IC 555 terhubung ke resistor yang akan terhubung ke transistor, dan IC 5 terhubung juga ke kapasitor. Baiklah, dari SPDT relay tadi terhubung ke LED, di mana sebelumnya terhubung ke resistor untuk menghambat arus sehingga arus yang masuk tidak terlalu besar. Barulah terhubung ke LED sebagai indikator. Nah, cara kerja dari rangkaian ini sendiri adalah ketika cahayanya atau ketika keadaannya terang, jadi LDR di sini hambatannya akan tinggi, hambatannya akan rendah. Jadi lampu indikator tersebut atau LED tersebut akan hidup. Dan jika keadaannya gelap, maka hambatannya akan besar dan indikator tidak hidup. Baiklah, itulah pemaparan saya tentang job 1, rangkaian sistem kontrol alarm. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan ke job kedua, yaitu rangkaian radar LED. Radar LED ini juga disebut sebagai running LED atau LED berjalan, yang akan menghasilkan nyala LED yang disusun sedemikian rupa secara bergantian. Nah, pada percobaan ini kita akan membuat rangkaian sederhana dari radar LED menggunakan 20 buah LED. Baiklah, untuk komponennya sendiri, di sini ada variabel resistor, di mana yang akan kita gunakan nanti adalah potensiometer. Lalu ada LED itu sendiri, dioda 1N4002, lalu ada resistor, kapasitor, lalu ada IC 555 yang akan menentukan seberapa cepat LED itu akan berjalan, dan yang terakhir yaitu IC 4017B. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan menggunakan 20 buah LED. Jadi dapat kita lihat pada IC 4017B ini terdapat 10 buah pin. Pada masing-masing pin akan kita letakkan 2 buah LED. Jadi 2 buah LED dikali 10 pin yaitu 20 buah LED. Nah, cara kerjanya sendiri nanti yaitu clock dari IC 555 akan memberikan waktu ke clock IC 4017B ini. Baiklah, selanjutnya kita lihat rangkaian dan mekanisme kerja rangkaian radar LED ini. Nah, rangkaian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian sumber clock dan yang kedua bagian logika. Nah, bagian clock ini menggunakan IC 555 yang akan dikonfigurasikan menjadi generator clock yang akan membangkitkan gelombang kotor. Nah, clock yang keluar dari IC 555 ini akan dibaca oleh IC 4017B sebagai IC counter divider dengan 10 titik output. Nah, bisa kita lihat di sini sumber tegangan yang kita gunakan yaitu VCC 9 volt. Nah, arus dari sumber tegangan akan mengalir menuju dioda, di mana dioda berfungsi sebagai pengaman dari tegangan yang masuk dan memangkas level sinyal yang ada di atas atau di bawah level tertentu yang dibutuhkan pada rangkaian radar LED ini. Nah, lalu masuk ke resistor, di mana resistor akan menghambat tegangan ataupun arus yang masuk sehingga membuat LED tersebut tidak putus, sehingga membuat rangkaian tersebut tetap aman dan tidak ada komponen yang rusak. Lalu arus dari dioda tadi juga terhubung ke variabel resistor, di mana yang seperti saya jelaskan tadi, yang saya gunakan adalah potensiometer. Cara kerjanya yaitu nanti semakin besar persentase dari potensiometer ini sendiri, penghitungan dari masing-masing LED akan semakin cepat. Jadi dari variabel resistor ini nanti terhubung ke pin 6 dan 2 IC 555 yang akan terhubung dengan IC 4017, di mana IC 4017 ini akan menghitung dari 0 sampai 10, dari atas sampai ke bawah sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Baiklah, langsung saja kita lihat ke percobaan
ini sendiri. Oke. Kita mulai dari 10% potensiometer. Bisa kita lihat waktu pergerakan dari masing-masing LED ini seperti ini. Lalu kita naikkan 30%. Pergerakan dari LED semakin cepat, tetapi mungkin belum terlalu kelihatan atau belum terlalu signifikan. Karena di sini potensiometer yang kita gunakan hambatannya lumayan tinggi. Jika semakin rendah hambatan potensiometer itu sendiri, nanti pergerakan dari LED akan semakin cepat. Kita lanjutkan percobaannya ke 60%. Bisa kita lihat perubahan yang mulai signifikan dari pergerakan LED. Kita bisa lihat bahwa itu semakin cepat, dan yang terakhir 95% bisa kita lihat pergerakan dari LED itu sendiri semakin cepat. Itulah percobaan dari job 2 saya. Terima kasih. Baiklah, berikutnya job ketiga yaitu rangkaian 7 segments, yang merupakan salah satu komponen elektronika yang menampilkan angka desimal melalui kombinasi setiap segmennya. Yang setiap segmennya itu memiliki notasinya yang dikendalikan secara on-off untuk menampilkan angka yang kita inginkan, yaitu dari angka 0 sampai angka 9, dan juga untuk menampilkan huruf alfabet dari A sampai F. Nah, bisa kita lihat 7 segment display ini terlihat seperti angka 8, dan pada beberapa jenis 7 segment display ada penambahan titik seperti pada gambar yang berfungsi sebagai tanda koma desimal. Lalu berikut tabel kebenaran 7 segment display. Tanda centang menandakan logika 1. Sebagai contoh, untuk menampilkan angka 0, segmen yang harus hidup atau berlogika 1 yaitu A, B, C, D, E, dan F. Kemudian untuk jenis-jenis 7 segmen ini ada 4. Yang pertama ada incandescent bulbs, fluorescent lamps, liquid crystal display atau LCD, dan light emitting diode atau LED. Pada percobaan job 3 ini kita menggunakan LED 7 segments. Nah, pada LED 7 segments ini jumlah keseluruhannya ada 8, bukan 7, karena ada penambahan titik. Nah, LED 7 segments ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu common cathode dan common anode. Nah, 7 segmen jenis common cathode ini, seluruh kaki katoda pada semua segmen terhubung menjadi satu pin. Nah, sedangkan kaki anodanya menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Lalu pada tipe common anode kebalikannya, kaki anoda terhubung menjadi satu pin dan inputnya berasal dari kaki katoda. Nah, pada percobaan job ketiga ini kita akan menggunakan tipe common cathode. Aplikasi dari 7 segmen ini nantinya dapat digunakan pada jam digital, kalkulator, dan multimeter digital. Selanjutnya kita lihat komponen yang akan kita gunakan pada job kali ini. Yang pertama ada switch, yaitu switch to make yang harus ditekan untuk mengalirkan arus. Untuk sumber tegangan, di sini saya menggunakan baterai 9 volt, lalu ada resistor 330 ohm, kapasitor 1 mikrofarad, IC 40106B yaitu sebagai operational amplifier atau op-amp, lalu IC 4026B yaitu IC CMOS 7 segmen 16 pin. IC ini menghasilkan jump pulse dan mengembalikan output dalam bentuk yang ditampilkan dalam layar 7 segmen nanti. Jadi IC ini tidak menghasilkan alfabet A sampai F, melainkan hanya desimal. Lalu kita masuk ke rangkaian dan mekanisme kerjanya. Di sini
sumber tegangan akan mengalir ke switch sebagai penghubung dari sumber tegangan ke IC. Di sini arus akan tetap mengalir, dan untuk mengganti angkanya nanti kita harus menekan switch tersebut, karena switch tersebut yaitu merupakan seperti yang saya katakan tadi, switch push to make. Di sini dari switch terhubung juga ke resistor yang berfungsi untuk penghambat arus agar tidak terlalu besar arus yang dihasilkan sehingga beresiko merusak komponen lainnya. Lalu kita di sini juga menggunakan kapasitor, yaitu untuk menyimpan tegangan dan juga sebagai penstabil arus. Oke, kemudian arus terhubung ke IC 40106B yang merupakan op-amp, yaitu IC penguat, dimana yang IC ini akan memperkuat sinyal yang diterima IC tersebut sebelum dihubungkan dengan IC 4026B. Kemudian pada IC 4026B di sini pin DE kita sambungkan ke VCC 9 volt. Nah, pada IC 4026B ini ada pin A sampai G yang akan terhubung kepada pin-pin dari komponen 7 segmen itu sendiri. Nah, kemudian dua pin yang berada di bawah pada komponen 7 segmen ini kita hubungkan ke ground. Lalu dapat kita lihat ketika kita menekan switch, angka akan berubah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu jika kita tekan lagi, akan kembali ke angka 0. Itulah penjelasan saya tentang job 3, yaitu 7 segment. Terima kasih. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan ke job yang keempat, yaitu push-pull transistor. Push-pull transistor ini juga dikenal sebagai power amplifier atau penguat tegangan. Digunakan untuk suplai tegangan tinggi pada suatu muatan. Satu transistor berfungsi untuk mendorong output pada setengah gelombang positif, yaitu nantinya itu transistor NPN, dan satu transistor untuk mendorong setengah gelombang negatif, yang nantinya itu transistor PNP. Push-pull transistor ini memiliki beberapa tipe, antara lain penguat kelas A, penguat kelas B, dan penguat kelas C. Jadi penguat kelas A ini memiliki efisiensi rendah dan tingkat kesalahan yang kecil. Lalu diciptakanlah penguat kelas B untuk meningkatkan efisiensi amplifier A dengan mengurangi daya yang terbuang dalam bentuk panas. Nah, penguat kelas B ini menggunakan 2 atau lebih transistor yang bias sedemikian rupa sehingga setiap transistor hanya berjalan selama 1,5 siklus dari gelombang input. Push-pull transistor ini menggunakan 2 transistor komplementer atau pencocokan dengan transistor NPN dan transistor PNP. Dengan kedua transistor, daya menerima sinyal input yang secara bersamaan yang besarnya sama, tetapi dalam fase berlawanan satu sama lain. Hal ini menghasilkan satu transistor hanya memperkuat setengah atau 180 derajat siklus, sedangkan yang satunya lagi memperkuat 180 derajatnya lagi, sehingga outputnya nanti akan terbentuk 360 derajat gelombang penuh. Kita lanjut ke komponen yang digunakan. Sumber tegangan menggunakan arus AC 7 volt dengan frekuensi 1 kHz. Kemudian ada kapasitor elektrolit, resistor, lalu ada komponen utamanya yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Kemudian untuk membentuk gelombang ada generator sinyal dan osiloskop di sini sebagai alat ukur. Selanjutnya yaitu rangkaian dan cara kerjanya. Nah, dapat kita lihat di sini
sumber tegangan terhubung kepada pin positif generator sinyal dan 2 kapasitor elektrolit yang nantinya akan terhubung ke 2 resistor 10 k ohm dan 2 resistor 1 k ohm. Kapasitor yang berada pada bagian atas live wire ini akan terhubung ke base dari transistor NPN. Emitter transistor NPN dan emitter transistor PNP di sini akan bersambung, akan terhubung. Lalu pada konektor NPN tersambung ke power source 8 volt. Nah, pada sambungan antara transistor PNP dan transistor NPN ini disambungkan lagi ke kapasitor elektrolit. Lalu dapat kita lihat di sini, kaki positif generator sinyal disambungkan ke kaki positif power source. Dan kaki negatif generator sinyal disambungkan ke pin negatif osiloskop output. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa setiap satu transistor akan menghasilkan setengah gelombang yang jika digabungkan akan menghasilkan satu gelombang penuh. Nah, di sini kita melihat ada 3 grafik. Pada grafik transistor NPN dihasilkan 180 derajat gelombang positif, dan pada transistor PNP dihasilkan 180 derajat gelombang negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa benar pada rangkaian ini satu transistor NPN menghasilkan setengah gelombang positif dan satu transistor PNP menghasilkan setengah gelombang atau setengah gelombang negatif yang jika digabungkan akan menghasilkan satu gelombang penuh. Baiklah, itulah pemaparan dari saya dari job 1 hingga job 4. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.